Tiga. Halo semuanya, kita dari kelompok 5. Semuanya, kenalin nama aku Ufi Rayani. Di sini aku mau wawancarain teman-teman UNJ tentang bagaimana cara mereka masuk UNJ. Penasaran kan? Ayo kita mulai wawancaranya. Oke, di sini aku udah bersama dua teman UNJ kita nih. Boleh kenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Gamri Sabili dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, di sini aku mau nanya nih, kalian dari fakultas dan prodi apa ya? Fakultas Ekonomi tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pendidikan. Oke, kalian di sini masuk ke pendidikan ekonomi lewat jalur apa sih? Saya kebetulan kita berdua lewat jalur PBSB. PBSB. Oke, PBSD. Boleh dijelasin nggak sih PBSD itu apa? PBSD itu program beasiswa santri berprestasi yang dimana itu program dari Kementerian Agama, dan program itu dikhususkan untuk para santri dan syarat utama itu minimal mondok selama 3 tahun. Oke, kalau dari Kak sendiri, PBSD itu apa sih, Kak? Kalau PBSB itu singkatan dari penerimaan beasiswa santri berprestasi. Nah, di dalamnya itu kalau misalkan kita mau masuk itu seperti tadi Kak Umam bilang, kita butuh 3 tahun, minimal 3 tahun untuk mondok, dan kita bisa apply di penerimaan beasiswa santri berprestasi ini. Nah, di dalamnya ini ada 3 jalur, ada tes berkas, tes tulis, dan juga ada tes wawancara. Nah, tes berkas itu seperti berkas-berkas yang dari pesantren, terus juga nanti di tes tulis itu ada beberapa tes, ada tes potensi akademik, nanti ada tes kebahasaan, dan juga tes kewarganegaraan. Dan juga nanti setelah buat benefit sih nanti kita bakal dapat 4 tahun selama belajar, uang kuliah selama belajar, dan juga nanti ada uang jajannya, ada allowance juga. Nah, tapi kita tuh punya kontrak sama Kemenak. Nanti kita tuh setelah lulus kita harus wajib ngabdi 2 tahun. Kalau misalkan kita nggak ngabdi 2 tahun, nanti kita ijazahnya bakal ditahan, ijazah S1-nya. Jadi kalau misalkan kita pengen ngambil ijazahnya itu dengan lewat pengabdian selama 2 tahun itu. Kenapa sih pada akhirnya kalian mencoba untuk mendaftar di jalur PBSB ini, dan kenapa pilihannya pendidikan ekonomi? Dari kamu dulu ya? Kalau itu kan emang programnya ada di pondok saya. Nah, pas lagi mau tes, entah kenapa tiba-tiba kayak hati nurani saya tuh kayak tertuju pendidikan ekonomi, dan saya milih di kampus UNJ. Dan alhamdulillah saya bisa keterima di PBSB ini di pendidikan ekonomi. Dengan mengikuti kata hati sendiri pas lagi milih jalur dan universitas. Oke, kalau dari Kak Ega gimana? Bisa diulang pertanyaannya Kak, gimana? Oke, jadi kenapa pada akhirnya Kak Ega mencoba untuk mendaftar di jalur PBSB dan milih pendidikan ekonomi? Oke, sebelumnya mungkin seperti ini dulu tuh nggak terpikirkan untuk masuk universitas negeri, karena kita kan lewat kayak agama gitu ya, dan juga itu swasta banget, dan juga kayak wah kayak ragu banget tuh buat masuk universitas negeri. Dan akhirnya sebenarnya saya masuk itu tuh dapat 3 beasiswa, tapi karena sebelumnya udah dipaksa sama wali kelas untuk mencoba akhirnya keterima. Oke, aku mau nanya lagi nih, untuk seleksinya gimana sih, Kak? Kan ada 3 tahap seleksi yang tadi dibilang oleh Kak Ega, ada tes akademik, wawancara, sama baca kitab ya. Kalau yang buat akademik itu kayak kita dikasih soal itu diisinya secara online. Nanti selanjutnya itu kalau tes itu termasuknya tes tahap 1. Kalau itu tes tahap 1 lulus, nanti lanjut ke tes tahap kedua, yaitu yang wawancara dan baca kitab. Nah, itu ada terdiri dari 3 kitab, ada Fathul Qorib, Tafsir Quran, sama Bulughul Maram. Nah, terus kalau tes wawancara kebangsaan itu yang nggak jauh dari soal-soal waktu, bisa dibilang waktu SD lah. Kalau saya di tes itu ada Sumpah Pemuda, kitanya, terus nama Kementerian Agama, nama Presiden, dan lain sebagainya.
Kalau dari Reza sendiri ada yang ditanya? Oke, buat seleksinya itu kita melalui 3 tahap ya, seperti saya bilang sebelumnya, itu ada tes berkas yang dari berkas-berkas kepesantrenan, dan kedua ada tes tulis. Tes tulis itu nanti ada beberapa banyak tesnya, itu ada nanti kebahasaan nanti ada 2, ada bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, nanti juga ada tes kewarganegaraan atau kebangsaan gitu ya bahasanya, kebangsaan, dan juga nanti ada tes potensi akademik, dan juga kalau misalkan kamu ngambil IPA ya, misalkan ngambilnya tentang kimia, nanti tesnya juga tentang IPA. Kalau misalkan kamu ngambilnya tentang ke ekonomi, nanti sistem nanti ada geografi dan juga lain-lainnya. Nah, nanti setelah kalau misalkan kalian lulus di tes tulis, nanti bakal kalian dilanjutkan dengan tes wawancara. Nah, tes wawancaranya itu pasti dimulai dengan ice breaking lah ya, karena buat tanya-tanya kayak misalkan kemarin tuh saya ditanya tentang Kak, bisa gak buat tahu gak, hafal gak undang-undang dasar, dan juga Kak tahu gak siapa Kementerian Agama sekarang, dan juga nanti yang paling pentingnya itu nanti kita bakal dites 3 kitab. Itu nanti kita pilih salah satu. Nanti ada tes Bulughul Maram, Tafsir Jalalain, dan juga ada Fathul Qorib. Dari kalian ngerasa sulit gak sih? Kan dari aku tahu ya, kalian kan pesantren ya. Seperti pesantren itu kan lebih banyak kok pendalaman agamanya. Terus tiba-tiba kalian pilih pendidikan ekonomi. Ada nggak kesulitan? Kalau buat saya sendiri mungkin tidak terlalu sulit, karena di pondok saya agama dan akademik itu seimbang. Jadi saya juga dari jurusan IPS, jadi lebih mudah dan lebih bisa menerima di Kalau dari kakak sendiri? Oke, sama seperti Kak Umam, karena saya termasuk tipenya tuh modern, dan juga kita balance dengan pelajaran umum dan juga pelajaran pondok, berbeda dengan Salafi yang hanya pelajaran pondok seperti baca kitab. Nah, tapi karena saya itu sebenarnya lintas jurusan dari IPA ke IPS, tapi selama kita menjalani pelajaran dan juga selama perkuliahan saya jalani, dan juga banyak teman-teman yang membantu saya dalam mengerjakan soal dan juga dalam memahami setiap pelajaran. Akhirnya saya bisa untuk mendalami pelajaran dari pendidikan ekonomi. Kalau ini ya, sebelum kayak persiapan berkas, ada nggak sih persiapan lain yang kalian persiapkan untuk masuk ke UNJ ini? Kalau saya pas saya keterima lolos tahap 1, itu saya diperintah dari saya suruh singgah lagi di pondok pesantren selama 3 hari 2 malam untuk lebih memperdalam kitab dan materi-materi tambahan yang mengenai ekonomi untuk tes tahap kedua. Saya belajar dengan ustadz, dengan guru, dengan cara khusus gitu. Kalau dari kakak sendiri, persiapan tambahan apa yang kakak lakuin buat masuk ke UNJ? Buat persiapannya tuh sebenarnya nggak ada persiapan sama sekali sih, karena pas udah masuk, pas baru abis liburan dan juga masuk lagi di pondok tuh punya desas-desus bakal didapat tuntas gitu, dan juga itu harus pengabdian. Jadi sebenarnya itu buat persiapannya nggak ada sih. Tuntas itu apa ya? Tuntas itu dapat lebih apa? Tuntas tuh nilai lebih kayak misalkan kalau kita kan nilainya 90. Nah, itu 90-nya itu. Lanjut ya. Setelah kalian masuk ke pendidikan ekonomi, kan tadi lumayan ada beberapa ya kesulitannya. Ada nggak sih solusi dari kalian buat ngatasin masalah itu? Solusi yang pertama kalau menurut saya sendiri, lebih akrab dengan teman-teman semuanya, terutama dalam satu kelas, biar kita bisa saling bantu apa yang kita ketahui. Lalu jangan menjadi orang yang terlalu introvert dengan terbuka dengan orang lain, apalagi kan di dunia kampus ini sangat luas. Takutnya kalau introvert nggak kenal di luar dan akan menjadi orang. Apa tadi? Waktu pas ingin jalanin kuliah di pendidikan ekonomi, kan pastinya ngalamin kesulitan nih. Cara kakak ngatasinnya itu gimana? Oke, mungkin di awal-awal saya merasa kesulitan karena saya harus ya pertama linjur, dan juga kita harus menyesuaikan apa ya bahasanya, beradaptasi dengan lingkungan baru juga. Tapi karena saya tipenya emang dari dulu nyerocos ya, jadi buat bersosialisasi itu agak gampang sih gitu. Dan mungkin saya berharap buat
kedepannya saya bisa bertemu dengan teman-teman yang baru dan juga bisa menambah relasi. Oke, sekarang aku mau nanya terkhusus ke prodinya aja ya. Menurut kakak, prodi pendidikan ekonomi itu kayak gimana? Wah, gimana ya? Seru pokoknya di prodi pendidikan ekonomi ini. Dimana kita bisa belajar ilmu-ilmu mengenai ekonomi, tidak hanya tentang pendidikan, kita juga bisa tahu tentang ekonomi perkembangan ekonomi di negara sendiri maupun di negara luar. Dan dosen yang ngajar pun menurut saya asik, seru gitu. Jadi kayak kita bisa kayak terbawa oleh suasananya itu kalau misalkan belajar tentang ekonomi luar negeri, terus dan lain sebagainya sih. Pokoknya seru deh. Kalau dari kakak sendiri? Kalau buat saya sendiri, buat pendidikan ekonomi itu pertama dari teman-temannya, karena teman-temannya juga asik-asik semua, dan juga buat pelajarannya tuh kita nggak ngedalamin satu pelajaran doang, jadi kita ngedalamin beberapa pelajaran, karena kita ada pendidikan juga ada ekonomi. Nah, pelajaran kalau pendidikan itu kan kita bisa menjadi guru, bisa gimana caranya kita buat ngadepin semua siswa. Kalau misalkan ekonomi kita nanti belajar tentang seperti Kak Umam bilang, nanti kita ekonomi yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. Jadi dan juga walaupun dosen-dosennya beberapa yang killer, tapi buat penjelasannya itu lebih enak gitu. Dan juga saya karena tipe dari dulu tuh tipe yang membayangkan buat kalau misalkan ada orang yang face to face ke saya menjelaskan kepada saya, jadi kayak lebih enak aja gitu. Oke, aku pengen nanya nih ke Kak Ega. Kakak ngerekomendasiin nggak sih buat para santri di luar sana untuk mencoba jalur beasiswa PBS? Pasti banget, karena kita tuh di sini selain mendapatkan beasiswa berkuliah selama 4 tahun, kita juga mendapatkan benefits uang jajan selama 4 tahun itu. Dan juga buat teman-teman, buat yang di luar sana, para santri ataupun para student yang pada di luar sana, kalian harus mencoba di pendidikan ekonomi. Kenapa? Karena pendidikan ekonomi itu salah satu jurusan yang banyak peminatnya. Kenapa? Kalian bisa lihat dari setiap kelas dari pendidikan ekonomi itu paling banyak peminatnya dan juga paling banyak kelasnya. That's why kenapa pendidikan ekonomi itu paling bagus di UNJ ini. Oke. Kalau dari Kak Umam sendiri, ngerekomendasiin nggak sih ke para camaba untuk memilih pendidikan ekonomi? Dan kenapa harus pendidikan ekonomi? Betul yang dibilang oleh Kak Ega tadi, pendidikan ekonomi di UNJ ini kan emang ada 2 kelas dan satu kelasnya itu benar-benar banyak, jadi kayak udah bagus. Jadi terus seingat saya juga pas saya seleksi tes PBSB itu kurang lebih saya bersaing dengan 3.630-an orang dan hanya 10 orang yang keterima, dan salah satunya kita berdua ini. Terus untuk para siswa-siswa yang mau masuk pendidikan ekonomi, saya merekomendasikan pendidikan ekonomi ini ya, karena kenapa di sini terutama kakak tingkat walaupun teman-teman seangkatan pun ya asik semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua yang udah berhasil lolos di pendidikan ekonomi. Ini keren banget nih ya. Terima kasih ya untuk Kak Umam dan Kak Ega atas waktunya. Terima kasih.